Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu ular dari famili Viperidae. Pokoknya pantengin terus di channel Satwa Sunda dan jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Dan satu lagi di share-nya. Let's go. Hui. Kita akan sedikit mengenal atau membahas ular dari famili Viperidae yang berasal dari Sumatera. Ini si Tropidolaimus wagleri atau dengan nama daerah dia disebut Bandotan Candi ya, lamun salahnya Bang. Ya. Di nama daerah dia disebut Bandotan Candi. Nah, ini mau lihat nih, dikeluarin ya. Tapi saya harus jaga jarak dengan ular ini. Nah, ntar saya simpan di atas ininya saja, di atas tempatnya, kandangnya. Nah, ini adalah Tropidolaimus wagleri dengan nama Latin Tropidolaimus wagleri. Terus juga nama daerahnya dia si Bandotan Candi. Ular ini masuk famili dalam Viperidae. Dia memiliki taring soneloglypha atau taring lipat yang memiliki bisa hemotoksin atau juga bisa menyerang darah itu saya lupa lagi. Pokoknya mah bisa menyerang darah dan bisa berkelanjutan juga, bisa tergantung imun tubuh manusianya sebetulnya. Terus juga ular ini dia aktif di malam hari, dan ukuran maksimal untuk si ular ini dan khususnya ini si betina ya, ini betina, ukuran maksimal si betina bisa sampai 90 cm atau 80 cm. Ular ini juga memiliki warna yang berbeda, warna anaknya, maksudnya warna, misalkan dia masih kecil, masih anak dan udah gede gini, warnanya dia beda. Kalau masih kecil dia warnanya sedikit, bukan sedikit, emang hijau sih. Dia masih kecil warnanya hijau nggak polos sih, hijau seperti halnya Albolabris, tapi dia memiliki garis-garis ini nih. Garis-garis ininya hitam, garis hitam atau garis kuning atau juga garis kuning putihnya. Kalau kecil dia cenderung hijau, kalau udah besar dia lain kamuflase ngaranna teh naon sih? Mutasi tengah bejan. Jika sudah menuju dewasa, dia akan bermutasi seperti ini. Untuk ukuran baby atau remajanya biasanya dia berwarna hijau. Nah, kalau si jantannya walaupun dia gede atau kecil, sebetulnya jantan nggak bisa besar untuk di jenis ular Tropidolaimus ini. Si jantan hanya memiliki ukuran dewasanya, adultnya dia memiliki ukuran 60 sampai 50 cm saja untuk si jantan. Dan warna si jantan tidak seperti ini, tidak mencolok seperti ini. Warna si jantan dia cenderung lebih ke hijau-hijauan lah intinya. Seperti warna halnya pada umumnya wagler pas anakan. Kalau untuk si jantan, kalau untuk betina dia mutasi seperti ini. Mungkin untuk daya tarik si jantan atau nggak tahu ya. Tapi enggak juga sih, orang mah lolong sih, samar-samar, seperti samar-samar lah. Untuk si jantan pokoknya sama seperti ya, intinya gini, kalau untuk sexing ular Tropidolaimus wagleri dia bisa
bisa disexing atau bisa dilihat jenis kelaminnya dari postur tubuh, terus juga dari fisik, intinya dari fisik, dari postur tubuh, dan dari warna si ular itu. Kalau jantan dia cenderung hijau atau hijau, masih cenderung hijau, tidak memiliki motif-motif seperti ini. Motif ada, cuman hanya garis-garis saja. Mungkin nanti kalau saya udah ada jantannya nanti saya perlihatkan. Saya nggak akan memperlihatkan di foto ya, biar kalian penasaran. Nah, untuk makanan sendiri si ular ini, dia walaupun hidupnya di pepohonan arboreal, dia lebih suka atau lebih senang memakan seperti kadal, terus juga toke pohon. Terus juga dia pastinya dong, kalau ular arboreal dia memakan burung pipit atau burung puyuh tuh. Dan ular ini karakter si ular ini sangat seperti pasif lah intinya. Karakter si ular ini pasif, cenderung lebih antang daripada viper lainnya dibandingkan dengan Trimeresurus albolabris, terus juga Punisius, terus Purpo maculatus, atau pokoknya dibandingkan viper lainnya, ular ini lebih cenderung pasif karakternya. Cuma tuh kalau ada yang melintas atau ada sesuatu di depannya, ular ini pasti akan menyerangnya. Dan juga kalau untuk musim kawin si ular ini, untuk si jantannya ya, kalau si betinanya tidak suka, bisa-bisa jantannya dimakan. Susah juga sih untuk kawinin si ular ini. Nanti saya akan cobalah mencari jantannya, bukan mencari, kalau mencari susah, harusnya membeli. Karena di sini karena kalau mencari mual ainu mere, dan di Pulau Jawa juga si ular ini tidak ada ya. Ini ular ini di Indonesia khususnya tersebar di Sumatera, terus juga ada di pulau-pulau kecil Sumatera Kalimantanan lah. Kalimantan kalau nggak salah ada lah. Bukan kalau nggak salah, emang ayah di pulau-pulau kecil Kalimantan. Ada di pulau apa tuh namanya, pokoknya mah ada di Kalimantan di pulau tapi kebanyakan ini di bersebarnya di Indonesia ini di Sumatera, lebih sering ditemukan di Sumatera. Nah, terus ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanya, silakan. Silakan. Ini sama nggak sama Tropidolaemus subannulatus? Sama lah, bedanya apa masih masih famili Tropidolaemus. Intinya kalau masih famili nggak sama, tapi dia masih satu famili, beda spesies. Seperti halnya Trimeresurus albolabris dan Trimeresurus insularis, kan itu satu famili cuma beda SPT spesies, lain sepong atau gitu. Nah, ada perbedaannya tidak antara suban sama? Sangat beda sekali, sangat beda sekali dari segi warna, terus corak motif, corak jeng motif teh sarua wae. Dari segi warna dan dari segi motif, mungkin nanti kalau kita punya subannulatus dan sugan weh boga semua ke sugan ayahnya. Amin. Kayak sugan kabeli subannulatus kayak kurang di review. Dan ulah sugan atau kudu atuh nanaon ge. Mata ke sok lah, mata ke di subscribe ke lamun menang duit bakal kabeli segala. Nah, ular ini juga berproduksi atau reproduksi dengan ovoviviparus atau bertelur melahirkan. Ngomong nanti orang Sunda mah pemilik letahna. Ovoviviparus atau bertelur melahirkan, dia sebetulnya masih bertelur, cuma di buahinya, dia bukan dibuahi ya, direman di dalam perutnya. Dan jika sudah waktunya menetas, dia akan mengeluarkan dengan si bayi ular, tapi dibungkus dengan plasenta bening. Nah, nanti kalau udah dikeluarkan, ntar biasanya si
kalau kita sebagai ownernya, kalau dia melahirkan biasanya kita membantu mensobek, ada yang bisa keluar sendiri menembus plasenta beningnya, ada juga yang tidak bisa keluar. Nah begitu. Terus apalagi Ini berbisa tinggi. yang berbisa lah pasti kan tadi Jadi sudah hati-hati. disebutkan. Ya, hati-hati. Dia memiliki bisa hemotoksin, terus juga dia memiliki taring lipat atau soneloglipa. Nah, taringnya panjang sekali. Saya tidak maulah membuka taringnya. Soalnya rada power juga, terus juga kasihan juga si ularnya. Kayak bisa daek dahar deh. Kerma si Wagler ini sebetulnya untuk apa yang ingin belajar pelihara paper, emang karakter bagus, cuman dalam segi fisik dan fisik dan makannya dia sangat rewel, bener sangat rewel. Untuk si Tropidolemus wagleri ini untuk pemula kurang lah intinya, bukan kurang, emang tidak direkomendasikan untuk yang pertama ingin memelihara paper, karena walaupun dia cenderung pasif atau anteng seperti ini, cuma dalam segi perawatannya dia sedikit sulit atau sedikit, ya intinya lamun teu sabaran mah pasti geus horeameun. Makan dia sangat lama sekali, dalam 1 bulan saja dia makan paling 2 kali, bahkan bisa 1 kali untuk si Tropidolemus wagleri ini. Coba bayangkan kalau albo kan makannya cenderung gampang lah. Kalau albo emang gampang, kalau albo sih menurut saya. Ini pun dibandingkan ya dengan ular-ular albo labris di sini, si albo udah makan 3 kali, dia baru sekali, kan kacau nih. Dikasih lagi nggak mau, pupnya juga dia lama sih tuh. Ini juga masih gendut ini, padahal belum makan ini. Udah sebulan, hampir sebulan mah belum lah ya. Belum atau acan was this is belum. Terus ada yang mau ditanyakan lagi Bang Kibam? Sudah. Bantu tanyalah intinya mah. Sudah nih. Sudah. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar. Juga kalau ada yang mau rekomendasikan kita harus review ular apa, silahkan di komentar. Terus juga mohon maaf jika ada sedikit kesalahan. Kita di sini sama-sama belajar ya. Juga saya tidak menggurui, saya hanya sedikit menjabarkan atau membeberkan yang saya tahu. Terus juga Terus juga intinya sama-sama belajar, edukasi kepada orang yang belum tahu atau yang tidak tahu, harus selalu saling memberitahu, berbagi ilmu lah intinya. Dan intinya jika menemukan ular di alam, jika yang belum tahu jangan takabur, jangan jangan selalu ingin memegangnya, ingin menangkapnya. Intinya jika kita tidak tahu jenis apa itu, ular jenis apa itu, sebaiknya kita menghindarinya atau meninggalkannya. Dan jika menemukannya di masuk rumah atau bisa ditangkap dengan alat, atau nanti kita perlihatkanlah alatnya, kita sudah bikin. Mungkin subscriber yang dulu dia sudah tahu alatnya, nanti cara menangkap ular kita akan jelaskan. Intinya jangan takabur jika tidak tahu mengenal jenis ular tersebut, jangan ingin selalu memegangnya karena itu bisa membahayakan. Ingat, bahaya dan mematikan beda, oke? Pokoknya anggap saja ular itu semua bahaya. Walaupun dia berbisa atau tidak berbisa, walaupun dia tidak berbisa maksudnya, kalau kita tidak tahu, anggap saja dia bahaya. Tidak usah takabur daripada nanti terjadi apa-apa. Dan jangan lupa juga dibantu channel ini, di like-nya, di komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.